Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kesempatan yang baik kita boleh berjumpa kembali. Kita merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara. Allah Tritunggal itu, atau Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu kita memperlakukan Allah Roh Kudus sebagai pribadi. Jadi Allah Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kita, saudara. Sepertinya kita lebih kuat berdoa kepada Bapa dan kepada Anak, tapi rohnya kurang, saudara. Padahal roh itu adalah pribadi yang membantu kita dan menolong kita. Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, saudara. Artinya Yesus mengasihi kita sehingga dia tidak mau membiarkan kita sendiri. Di dalam dunia ini, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, kita tidak sendiri. Tapi ada pribadi yang siap menolong kita, saudara. Amin. Percayakah saudara bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita? Amin. Jadi hari ini kita tidak sekedar memperingatinya, tapi kita mau kembali merefleksikan dalam hidup kita bahwa Roh Kudus itu sebagai roh yang sungguh-sungguh menolong kita nyata dalam hidup kita. Nah, karena itu pagi ini saya membaca dalam tema Gereja Bethel Indonesia adalah keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi saya bikin tema lagi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Baik, mari kita bersama-sama membaca dulu, mempersiapkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua sampai kita selesai di ayat yang ke-32. Judul besarnya atau judul perikopnya adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Memang kita tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Karena memang manusia makhluk sosial, saudara. Ya. Tidak bisa hidup sendiri juga, saudara. Karena itu di dalam kehidupan kita, kalau kita sendiri-sendiri tidak bagus, saudara. Ya. Yang belum menikah mesti berpikir cepat-cepat cari kawan, saudara. Ya, begitu, saudara. Jadi memang kita tidak bisa sendiri, saudara. Karena ada banyak hal yang akan kita hadapi di depan kita, yang kita butuh seorang penolong, saudara. Karena itu Tuhan Yesus pada waktu dia akan kembali ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan penolong. Karena dia tahu dan dia peduli kita, sehingga dia tidak mau kita hidup di dalam kesendirian, hidup dalam berbagai kegagalan, masalah dan persoalan. Kita butuh bantuannya, kita butuh pertolongannya. Nah, karena itu sesuai juga dengan tema kita di tahun ini adalah bertumbuh dan berbuah. Kalau kita baca dan perhatikan di dalam Efesus, ya dalam pembacaan kita, itu Rasul Paulus menyampaikan bahwa pertumbuhan itu membutuhkan kekuatan dari luar kita, saudara. Orang yang bertumbuh atau jemaat yang bertumbuh dan berbuah itu dia tidak berbuah sendiri, saudara. Tapi dia membutuhkan kekuatan yang datang dari luar. Yaitu Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah, saudara. Jadi tema kita matching dengan hari ini, saudara. Kita merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara. Di dalam ayat 12 berkata bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus ini, bahwa kita membutuhkan penolong, saudara, untuk memperlengkapi kita semua. Semua kita yang melayani kita butuh perlengkapan, diperlengkapi, saudara. Siapa yang memperlengkapi kita? Tuhan, lewat rohnya memperlengkapi kita. Untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya melayani di Rote, ada 2 jemaat kecil yang Tuhan percayakan. Kita sebagai gembala tidak mudah, saudara, mengembalakan jemaat yang memang tidak terlalu besar. Tapi banyak tantangan, banyak pergumulan dalam pelayanan kita. Yang gembala juga punya masalah, saudara. Ya. Kita butuh dukungan, kita butuh bantuan, butuh pertolongan di dalam membangun pelayanan kita. Karena itu ketika saya mempersiapkan firman ini, betul, saudara, ketika kita berjalan dalam sebuah visi, kita butuh orang-orang lain bersama-sama dengan kita untuk mencapai tujuan kita. Dan untuk mencapai tujuan itu butuh ada kesehatian, saudara. Ada kebersamaan, pandangan, pikiran, untuk kita wujudkan impian kita, saudara. Nah, itu butuh perlengkapan, saudara. Nah, karena itu Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, kepada orang-orang percaya pada waktu itu juga kepada kita pada hari ini, bahwa kita diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13 berkata bahwa kita diperlengkapi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ada tujuannya, saudara. Ada finish, ada akhir daripada perjalanan kita dalam pelayanan kita. Ayat 13 berkata bahwa mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena memang kita berbeda. Di dalam jemaat kita berbeda, saudara. Ada tingkatan-tingkatan pertumbuhan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini kita menghadapinya juga berbeda, saudara. Ya, apalagi kami melayani di Rote, saudara, yang semua jemaat
adalah petani, saudara. Jadi saya sama istri juga pergi ke sawah, saudara. Ya, kalau hari ini di sini agak keren, pakai jas, saudara. Tapi pulang kampung pakai sarung lagi, saudara. Turun ke sawah, saudara. Menyenangkan, saudara. Karena kita mau bertumbuh dan berbuah, saudara. Kita mencapai sebuah pertumbuhan yang semua akan menuju kepada pertumbuhan itu menjadi sebuah tingkatan atau strata, tingkatan yang sama semua begitu. Jadi tidak ada lagi yang di bawah, tidak ada lagi yang ini, semua sama, saudara. Karena itu Rasul Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, saudara. Jadi kita sedang bertumbuh dan berbuah menuju kepada kedewasaan. Orang yang belum dewasa tidak bisa berbuah, saudara. Seperti pohon, saudara. Saya dulu tanam sebuah pohon sukun di rumah, saudara. Saya tanam pohon sukun di rumah, kemudian merantau ke Jakarta lagi, pulang ke Jakarta, saudara, bertahun-tahun belum ada buahnya waktu itu. Saya pulang begini sudah ada buahnya, saudara. Hati kita senang, saudara. 1 tahun pohon itu bisa berbuah 2 kali, saudara. Walaupun buah yang musim pertama itu lebih banyak dari musim yang kedua, saudara. Saya belajar dari situ, saudara. Kita sebagai pemilik pohon itu, saudara, senang lihat pohon itu berbuah, saudara. Apalagi Tuhan, sang pemilik hidup itu, Ia melihat hidup kita sebagai orang yang percaya, bertumbuh dan berbuah, saudara. Nah, karena itu, bagaimana kita bisa mencapai ini, saudara? Yang pertama, kita butuh penolong, saudara. Amin. Kita butuh penolong, saudara. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan seorang penolong kepada kamu. Penolong yang menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan langit dan bumi ini, saudara. Sampai kita tidak ada lagi, saudara. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan supaya menolong kita, membantu kita dalam berbagai hal dalam hidup kita, saudara. Roma 8 ayat 12 berkata begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita bukan manusia super atau superman, saudara ya. Kita orang-orang yang lemah, saudara. Kita butuh kekuatan dari luar. Kita butuh kekuatan juga dari dalam, saudara. Nah, Roh Kudus yang adalah pribadi itu, dia akan menolong kita, saudara. Di dalam segala kelemahan kita. Bahkan kalau kita baca terus, dia bilang, bahkan waktu kita tidak tahu berdoa pun, Roh Kudus bantu kita berdoa, saudara. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa ketika kita dapat masalah, persoalan dalam hidup kita. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kita. Tetapi Roh itu membantu kita untuk kita menemukan jalan keluar itu, saudara. Seperti Musa waktu ia berjalan di padang gurun, saudara. Menengok ke belakang, ada musuh di belakang. Di depan ada lautan, saudara. Ada tembok yang menghalangi kita, saudara. Tapi kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk menolong kita, sekalipun tidak ada jalan, Ia akan buat jalan yang baru bagi kita. Amin, saudara. Dengan iman kita, dengan keyakinan kita, kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita. Karena itu dalam ayat 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Untuk membangun diri kita ini kita butuh pertolongan, saudara. Orang percaya tidak bisa langsung bertumbuh menjadi orang yang dewasa dan berbuah, saudara. Tapi ada sebuah proses dalam hidup kita. Nah, proses itu kita membutuhkan Rohnya. Dan Roh Kudus itu menolong kita dalam proses itu untuk kita berproses menjadi umat Tuhan yang dewasa.
Kita tidak langsung berangkat menjadi orang percaya yang dewasa, saudara. Ada proses demi proses dalam hidup kita. Dan di situ dibilang bahwa supaya tingkatan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, kepenuhan roh. Kristus sudah naik ke surga. Tapi kepenuhan rohnya, Roh Kudus yang memenuhi kita dalam hidup kita itu menolong kita untuk segala kelemahan kita. Pengetahuan kita yang belum lengkap itu kemudian dilengkapi, saudara. Pengetahuan kita semakin bertambah, saudara. Makanya kita disuruh baca dan renungkan firman Tuhan. Orang yang baca renungkan firman Tuhan, hidupnya bahagia, saudara. Walaupun ada masalah, saudara. Saya kadang-kadang di rumah, tiba-tiba ada orang datang, saudara. Ada saudara datang, mau pinjam duit, saudara. Padahal saya punya dompet juga kosong, saudara. Tapi orang datang, saudara. Karena mereka tidak melihat ada sesuatu di dalam hidup kita yang kelihatannya agak murung, agak susah, saudara. Jadi saudara, saya hari ini di Rote jualan bakso, saudara. Amin, saudara. Karena kita perlu memperlengkapi diri kita, memperlengkapi orang lain, saudara. Kita juga membangun diri kita sendiri, saudara. Kalau kita baca di dalam pembacaan kita tadi bahwa dengan kita giat bekerja itu, kita bisa membantu dan menolong orang lain, saudara. Saya dengan istri punya kerinduan, saudara. Walaupun melayani di Rote, tapi ingin keliling kemana-mana melayani juga, saudara. Tapi kalau nggak punya duit bagaimana, saudara? Kita harus bekerja supaya Tuhan kasih berkat, kita bisa pergi kemana-mana, saudara. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, saudara. Menolong diri kita sendiri supaya kita mengalami pertumbuhan, saudara. Tapi yang kedua juga, Matius 10 ayat 1 berkata begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, saudara. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid-murid, kemudian diulang lagi di dalam waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan rohnya kepada kita, saudara. Roh itu yang membantu kita selain untuk mengurus kelemahan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, tapi kita juga menolong orang lain dari kelemahan-kelemahannya. Amin, saudara. Bagaimana mungkin kita mau menolong orang lain sedangkan kita sendiri lemah, saudara? Tidak bisa, saudara. Karena itu Yesus memanggil kita semua. Dan ia sudah memberikan rohnya kepada kita. Ketika hari ini kita memperingati Pentakosta itu, ia sudah memberikan rohnya kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat, saudara. Ada teman pelayanan di Rote, habis dia doa buat orang-orang sakit, saudara, dia datang. Bapak, beta kena serangan balik. Pernah papa mama kena serangan balik di sini? Habis berdoa bagi orang, dia bilang beta kena serangan balik, saudara. Kayak lagi ada tembak-tembakan di sekarang lagi rame Israel dengan siapa? Palestina, ya, kayak begitu, saudara. Kita mesti percaya bahwa roh yang ada di dalam diri itu adalah roh yang lebih besar daripada roh dunia ini, saudara. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia ini. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jadi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, kembali menguatkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa kita tidak sendiri, tapi ada rohnya di dalam diri kita yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara. Kita memang kecil, saudara, kelihatannya. Tapi roh di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh dunia ini. Kita melayani orang-orang di luar kita, ya, mengalami berbagai kelemahan, sakit, penyakit. Kadang-kadang kita anggap, wah ini sakit penyakit ini kuasanya lebih besar dari kita, saudara. Saya kadang-kadang ada pendoa di Rote yang bilang begini. Wah, ini penyakit ini nggak bisa cuma berdoa saja, saudara. Tidak bisa cuma berdoa. Ya,
Ada lagi yang bilang, ini kalau sakit begini tidak bisa dibawa ke dokter. Karena ini penyakit berbahaya. Tahu saudara di Rote ada suanggi juga? Di Kupang sana ada ya? Atau ada? Ya, ada ya? Tapi kita di sini tidak ada yang suanggi ya. Ya. Saya bercerita dengan Bapak Didi bilang, wah di sana ada suanggi saudara ya. Di tempat lain maksudnya saudara. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana saudara. Jadi kita kadang-kadang memberikan kuasa kepada si jahat itu lebih besar daripada kuasa kita. Kan kita kasih dia kuasa. Kita kasih dia lebih besar dari kita. Kemudian kita kecil. Saudara. Padahal 1 Yohanes dia bilang apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh dunia itu adalah apa? Roh yang mengintimidasi kita, saudara. Kita di pelayanan saya, karena jemaatnya jauh-jauh juga, saudara, di kampung, saudara. Kalau mulai hujan sedikit, saudara, dia bilang, aduh, dia berdoa begini. Tuhan, ini hari beta soalnya pergi gereja, Bapak. Bapak tahu toh, ini ada hujan ini, Bapak. Besok pergi gereja. Begitu, saudara. Kita membiarkan kelemahan itu menguasai diri kita, saudara. Mestinya kita bangun pagi dengan sebuah kekuatan bahwa aku sanggup, aku kuat pada pagi hari ini. Roh Kudus engkau berikan kekuatan bagiku. Amin, saudara. Jadi kita mesti pagi-pagi itu kita mesti cas. HP saya pagi-pagi bangun, bapak mama langsung lihat HP. Ini kemana nih? Baterai semua habis nih, langsung cas, saudara ya. Kita begitu, saudara, orang percaya. Supaya kita tetap kuat fight dalam pertempuran di dunia ini, kita mesti kuat, saudara. Dan percaya bahwa roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita tuh roh yang lebih besar di dunia ini. Amin. Sederhana, saudara, jadi orang Kristen itu, saudara. Tapi persoalannya prakteknya kita yang tidak mau praktek, saudara. Bapak Pendeta Billy kan, Bapak dokter yang juga praktek, saudara. Ada praktek dokter, saudara. Orang percaya juga mesti praktek, saudara. Praktek imannya, saudara. Praktek iman itu adalah demonstrasi iman, saudara. Kita punya iman, kita mesti demonstrasikan iman kita kepada orang lain, saudara. Itu yang disebut buah. Karena kalau kita sudah bertumbuh dan menjadi dewasa, kita mesti berbuah, saudara. Sehingga orang akan melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya dampak, saudara. Yang kedua, yang terakhir. Ayat 22 dan 23 berkata begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita membutuhkan Roh Kudus itu supaya kita dibaharui, saudara. Tadi malam lagi kumpul-kumpul dengan keluarga. Ya di Kupang sini kan area kumpul-kumpul begitu kan anak-anak muda minum ya. Di Rote juga begitu, saudara. Pas saya datang ada di situ dan bilang, ada pendeta, ada pendeta. Saudara. Jadi orang percaya mesti berani tampil beda, saudara. Ada lagi kemarin, saya punya anak satu, dia bilang begini, Bapak betul soalnya mau minum, karena dong sorong-sorong juga akhirnya beta minum, saudara. Karena kita tidak berani, saudara. Tidak berani nolak, saudara. Kita mesti berani menolak, saudara. Ya saya sekarang jadi orang baik, saudara. Tapi dulu saya juga begitu, saudara. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang masih begitu, kita perlu berdoa buat mereka, saudara. Jangan kita jauhi mereka, saudara, berdoa. Karena Tuhan Yesus juga duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai, saudara.
Tapi dia tidak minum sama-sama, saudara ya. Ada teman saya yang emeritus di Rote. Waduh, itu kalau duduk di mana-mana harus minum, saudara. Dan akhir-akhir ini saudara sudah kelihatan seperti orang yang kehilangan ingatan, saudara. Jadi orang percaya harus berani tampil beda. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa ayat pasal 23 bahwa hidup kita dibaharui, dan ayat 24 berkata bahwa dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi orang yang hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru karena memang dia diciptakan kembali, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Nikodemus tidak mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus lahir kembali, saudara. Artinya diciptakan kembali. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ciptaan yang pertama itu adalah ciptaan yang sudah rusak, saudara. Manusia pertama rusak, saudara. Karena itu kalau kita baca Roma, di situ Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada ciptaan manusia baru, saudara. Adam yang baru. Adam yang dulu telah rusak dan sekarang ada ciptaan baru. Kita diciptakan kembali, dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang mau tampil beda, kita harus yakin bahwa kita ini adalah ciptaan baru, saudara. Maka di dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, jangan kita sama dengan dunia ini, saudara. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sehingga kita bisa tampil berbeda. Kemudian yang menarik di situ, Efesus, Rasul Paulus menutup dengan kita jangan berbuat dosa. Ya. Kemudian ada daftar-daftar yang didaftar di situ bahwa jangan kita beri kesempatan kepada iblis, saudara. Karena orang yang menjadi ciptaan baru, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, masih ada kemungkinan, saudara. Karena godaan itu ada. Ya. Iblis itu berjalan di sekeliling kita. Seperti singa yang mengaum, siap merekam orang-orang yang siap diterkam, saudara. Maka Rasul Paulus bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Jadi kadang-kadang kita memang punya kelemahan. Nah, kelemahan kita itu kemudian si iblis, kita kasih dia kesempatan, saudara, untuk menguasai kita. Karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ketika kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus, kita mesti pulang dengan sebuah keyakinan bahwa hari ini sungguh kita butuh Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa berbuah dalam hidup kita. Supaya kita bisa bertumbuh dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kalau Tuhan menempatkan kita dimanapun kita ditempatkan, di situ kita mesti jadi terang dan garam di tempat itu. Kita mesti menunjukkan ada buah-buah di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Usaha kita, pekerjaan kita, di sana
mesti terlihat. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menyertai dan memimpin kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan